Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan nih pembahasan di bab 44 dari buku Akari versi 1 yang ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk kotoba dan juga kanji di bab ini harus dihafalin dulu ya, biar nanti di saat pembahasan bunpo teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke bunpo bab 44 ini. Nah, untuk bunpo yang pertama di sini kita akan bilang terlalu dalam bahasa Jepang. Nah, di sini terlalu apa ya? Nah, kalau untuk terlalu itu kita bisa gunakan sugimas. Ini penanda bahwa kata kerja atau kata sifatnya itu terlalu, gitu ya teman-teman. Jadi misal contohnya di sini ada menggunakan kata kerja, maka untuk kata kerjanya itu harus kita hapus masnya ya teman-teman. Jadi setelah kata kerja langsung ditambah dengan sugimas. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan kata sifat ya, baik itu kata sifat i ataupun kata sifat na, maka dua-duanya harus dicoret dulu ya teman-teman untuk i dan juga na ya. Baru bisa diikuti dengan sugimas gitu ya, yang mana artinya terlalu. Terlalu di sini maksudnya adalah suatu hal yang berlebihan ya teman-teman, atau bisa juga di luar batas normal. Kita lihat untuk contohnya ya biar teman-teman lebih paham. Di sini ada ano hito no ikata ga teinen sugimasu gitu ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa cara bicara orang itu terlalu ya, di sini ada sugi ya, terlalu sopan. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman, tapi kadang juga baik kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, wara sugimasu kara onaka ga itai desu. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada mas diikuti dengan kara ya, berarti artinya karena gitu ya. Kemudian ada kata sugi artinya terlalu ya. Jadi ada ini kanji tertawa ya teman-teman. Jadi karena banyak tertawa gitu ya, karena terlalu banyak tertawa kemudian perut sakit kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan sugi atau sugimas itu menandakan terlalu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bunpo yang kedua ya, karena bunpo yang pertama itu cukup mudah ya teman-teman untuk dipahami. Selanjutnya untuk di bunpo yang kedua kita akan bilang mudah atau sulit kayak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita menggunakan kata benda diikuti dengan partikel wa gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini diikuti kata kerja bentuk mas ya. Namun untuk masnya di sini kita coret ya teman-teman. Kita akan gantikan dengan kata yasui desu. Nah, biasanya kalau kata kerja ya yang mana masnya dicoret ditambah yasui desu itu berarti mudah ya. Mudah apa maksudnya? Jadi kata kerja di sini itu tuh mudah. Gitu ya, mudah kata kerja. Seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan nikui ya, nikui di sini berarti sulit kayak gitu ya teman-teman. Jadi sulit untuk melakukan kata kerja itu tadi. Seperti itu teman-teman. Kita coba lihat untuk contohnya ya. Di sini ada kono kikai wa chosetsu shiyasui desu. Nah, berarti di sini jelasin bahwa mesin ini mudah disetel. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi mudah untuk melakukan kata kerjanya. Dengan cara masih harus dicoret dulu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua, ini contoh dari nikui ya, teman-teman. Ada kanji yo oboe nikui desu. Nah, berarti pengertiannya itu sulit mengingat kanji. Kira-kira kalau buat teman-teman kanji itu susah apa enggak sih? Coba komen di bawah ya. Menurut kalian setuju enggak sama kanjio oboe nikui di sini? Atau menurut kalian kanjio oboe yasui desu. Nah, menurut kalian yang mana nih? Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ada untuk yang bunpo selanjutnya. Di sini kita akan merubah kata sifat ataupun kata benda menjadi kata kerja, aktif atau ketika bertemu kata kerja. Nah, intinya di sini kita akan menggunakan kata benda, teman-teman ya. Kata bendanya di sini ya diikuti dengan partikel o, kemudian kata sifat ataupun kata benda yang keterangan ini kita akan ubah menjadi kata kerja teman-teman ya. Jadi contohnya misal ada kata sifat bentuk
i ya, kata sifat akhiran i, maka nanti caranya kita akan ubah i menjadi ku terlebih dahulu teman-teman. Kemudian baru diikuti shimasu atau kata kerja yang lain gitu ya teman-teman. Misalkan saya ambil contoh satu, oki gitu ya. Untuk oki yang kata sifat i teman-teman, berarti akan berubah oki ku shimasu gitu ya. Awalnya artinya oki hanya besar, tapi kalau menjadi oki ku shimasu berarti artinya membesarkan gitu ya teman-teman. Jadi yang awalnya kata sifat menjadi kata kerja kayak gitu teman-teman. Nah, sama halnya dengan kata sifat na ya. Di sini untuk kata sifat na, kita akan ubah na-nya di sini menjadi ni, teman-teman ya. Kemudian diikuti dengan shimasu. Ni shimasu atau ni bertemu dengan kata kerja yang lain. Gitu ya, teman-teman. Ini pengertiannya juga sama. Kita akan membuat kata sifat ini menjadi kata kerja. Gitu ya, teman-teman. Sama halnya dengan kata benda di sini, yang mana kata bendanya ini menunjukkan keterangan ya, teman-teman. Maka kita akan tambahkan ni baru diikuti dengan shimasu atau kata kerja. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat coba contohnya di sini ada yasai o komakaku kirimasu ya, atau bisa juga nih kita bisa bilang yasai o komakaku shimasu. Nah, itu juga bisa ya. Artinya kalau untuk kirimas berarti memotong kecil sayuran. Sedangkan kalau kita bilangnya yasai o komakaku shimasu berarti mengecilkan sayuran. Nah, itu kalau mengecilkan sayuran berarti konteksnya ya dipotong. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua. Di sini ada menggunakan kata sifat ya, teman-teman, yaitu kono heya o kirei ni shite kudasai. Nah, ini kita bisa ambil dari untuk akhir ini bisa shimasu ya, teman-teman. Atau kalau untuk minta tolong ya, maka diubah menjadi bentuk T ditambah dengan kudasai gitu ya. Misal kalau saya bilangnya kono heya o kirei ni shimasu. Nah, berarti pengertiannya itu membersihkan ya. Dari kirei tadi bersih diubah menjadi kata kerja menjadi membersihkan kamar ini. Namun kalau menjadi shite kudasai berarti pengertiannya tolong bersihkan kamar ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk di akhir di sini tidak harus kok kita akhiri dengan mas. Kalau kita ubah menjadi permintaan tolong juga boleh. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi contoh di sini ada okazu no ryou o hanbun ni wakemasu. Nah, pengertiannya yaitu membagi setengah porsi lauk. Kayak gitu ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa langsung bilangnya okazu no ryou o hanbun ni shimasu. Nah, jadi langsung aja menyetengahkan. Misal kayak gitu ya, menyetengahkan porsi lauk. Berarti di sini sama aja kayak membagi dua ya lauknya, kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada kono mizu o nipai ni shite kudasai ya. Di sini juga diikuti dengan perintah juga ya, teman-teman. Ada shite kudasai seperti itu. Jadi pengertiannya tolong perbanyak air. Nah, di sini ada keterangan nipai ya. Jadi diikuti dengan kata benda keterangan di sini ya, yaitu artinya 2 kali lipat. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, saya harap teman-teman bisa untuk memahami ya bunpo kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bunpo yang keempat ya, teman-teman. Nah, untuk yang bunpo keempat di sini juga kita menggunakan nishimasu, teman-teman. Namun untuk kata bendanya di sini ya, maksudnya bukan menjadikan bendanya kata kerja, bukan lagi ya, teman-teman. Melainkan ketika kita menggunakan kata benda nishimasu itu kita bisa artikan memilih. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi pengertiannya memilih kata benda, seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada shingaku suru no wa nihon ni shimasu. Jadi di sini konteksnya lanjut pendidikan gitu ya, itu memilih di Jepang atau ke Jepang. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini diikuti dengan kata benda ya yang dipilih atau menjadi keputusan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada borantia o suru toki suyaku ni shimasu. Nah, berarti pengertiannya ketika menjadi volunteer ya atau relawan itu memilih menjadi
penerjemah. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa nih kita gunakan ketika misal di restoran. Kemudian teman-teman mau pesen, misal mau bilang pesen takoyaki, berarti bisa bilangnya takoyaki ni shimasu gitu ya. Jadi memilih untuk memesan takoyaki gitu ya teman-teman. Oke, untuk di bunpo bab kali ini cukup sedikit ya teman-teman, hanya ada 4, dan saya yakin teman-teman pasti mudah untuk memahami bunpo kali ini ya, karena menurut saya cukup mudah. Pasti menurut teman-teman juga mudah kan untuk dipahami. Dan jangan lupa juga nih, kalau misal teman-teman udah paham yang ada di bunpo ini, tolong kerjakan juga ya untuk latihan soalnya, biar bahasa Jepang kalian tambah mantep ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Ja, korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Hai minasan, mata mite ne.